Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cara menggunakan Lindo Software, di mana kami sendiri beranggotakan ada saya sendiri dengan NIM H24190072 dan ada juga Stefani dengan NIM H24190064. Di sini terlebih dahulu kita akan mengerti dulu apa arti dari Lindo. Lindo atau Linear Interactive Discrete Optimizer itu adalah software yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari masalah pemrograman linear dengan n variabel. Nah, biasanya prinsip kerjanya itu pertama kita harus memasukkan data, kemudian kita menyelesaikan data, dan yang terakhir itu menaksirkan kebenaran dan kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Dan untuk manfaat dan fungsi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi dari Lindo Software sendiri. Yang pertama itu untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan mudah, cepat, dan akurat. Lindo Software mampu menyelesaikan masalah program linear itu sampai 100 fungsi kendala. Oleh karena itu, Lindo Software itu memberikan kemudahan untuk kita dalam memecahkan masalah optimasi dan minimasi. Lalu, dengan memasukkan rumus berdasarkan penyelesaian, itu akan menjadi lebih mudah dibanding kalau kita menggunakan rumus manual atau metode simplex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahap-tahap menentukan nilai optimal dengan Lindo, yang pertama kita menentukan dulu model matematikanya berdasarkan data real, kemudian kita menentukan formulasi programnya untuk Lindo, dan yang terakhir kita membacakan hasil report yang dihasilkan oleh software Lindo itu sendiri. Untuk menurut Linus, perhitungan yang digunakan pada Lindo itu dasarnya menggunakan metode simplex, di mana metode simplex itu model diubah ke dalam suatu bentuk tabel, kemudian diadakan suatu langkah matematis pada tabel tersebut. Selain itu, dalam metode simplex ini juga masalah program linear yang memuat 3 atau lebih peubah dan tidak dapat disusutkan menjadi masalah dengan 2 peubah, ini dapat diselesaikan dengan software Lindo itu sendiri. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini mengenai perintah-perintah yang biasa digunakan dalam program Lindo. Yang pertama ini max atau ini tuh digunakan untuk memulai data dalam maksimasi. Lalu yang kedua ada min untuk memulai data dalam masalah minimasi. Lalu ketiga itu kita menggunakan n jika kita untuk mengakhiri data. Lalu mengetik go digunakan untuk pemecahan dan penyelesaian masalah. Lalu loop untuk mencetak bagian yang dipilih dari data yang ada. Lalu GIN untuk variabel keputusan itu agar bernilai bulat. Lalu int dengan itu tuh untuk menentukan solusi dari masalah biner. Lalu int itu tuh sama dengan int. Lalu 9 ada sub untuk membatasi nilai maksimumnya. Kalau SLB itu untuk membatasi nilai minimumnya. Lalu yang 11 itu ada free. Ini tuh digunakan supaya solusinya berupa bilangan real. Selanjutnya ini ada syarat. Syarat dalam penggunaan model Lindo itu ada 3. Yang pertama itu harus memiliki fungsi objektif atau tujuannya. Yaitu tujuannya itu ada 2 nih, ingin maksimasi atau max atau minimasi atau min. Contohnya tuh contoh rumusnya itu kita mengetik di software Lindonya min C1, C1-nya itu sendiri adalah angkanya C1X1 plus C2X2 sampai N. Lalu yang kedua itu adalah memiliki variabel. Lalu yang ketiga itu memiliki batasan atau fungsi kendala. Salah satu fungsi kendala misalnya A11X1 tambah A12X2 sampai N kurang dari B1. Lalu A11X1 A22X2 kurang dari sama dengan B2 sampai seterusnya, di mana X1, X2 sampai Xn itu lebih dari 0. Ini tuh salah satu fungsi kendalanya. Nah, selanjutnya ini kami akan menjelaskan nih bagaimana cara menggunakan Lindo dalam studi kasus tertentu yang bersumber dari artikel jurnal pengembangan bahan ajar program linear berbantuan Lindo Software. Nah, mungkin untuk studi kasus yang pertama boleh di next dulu itu mengenai ini nih, tentang maksimasi Z dengan fungsi kendala tertentu. Nah, untuk contoh yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama, saya akan menampilkan terlebih dahulu aplikasi atau software dari Lindo itu.
Share. Nah, di sini kita akan menulis dari studi kasus tadi. Pertama, kita akan mengetik max Z sama dengan 100 X1. Maaf, di sini harusnya dihapus dulu. Max 100 X1 ditambah 60 X2 ditambah 70 X3 ditambah 15 X4 ditambah 15 X5. Kemudian kita menulis subjek to di sini, atau bisa kita singkat menjadi ST. Kita tulis aja subjek to, lalu kita buat 52X1 tambah 32X3 tambah 32X3 tambah plus X4 X5 kecil sama dengan 60. Dan jangan lupa kita masukkan kata N di akhir supaya bisa tersolve. Lalu kita masukkan int di sini, int X1 karena terdiri dari 5 variabel. Jadi kita buat sampai int X5. X2, int X3, int X4, 5. Lalu kita klik solve di sini supaya dapat terselesaikan. Nah, di sini kan ada Lindo Solver status. Nah, ini namanya report, hasil reportnya. Di sini kita close. Maka hasilnya mana? Ini hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa dia itunya hasilnya itu sebesar 115, di mana variabel X-nya itu, X1-nya itu 1, X2, X3, X4 itu 0, dan X5 itu 1. Jadi mungkin nilainya akan maksimum ketika X1 itu sama dengan 1, X2 sama dengan 0, sampai X4 sama dengan 0, dan X5-nya sama dengan 1. Oke, bisa kita close yang ini. Selanjutnya untuk yang studi kasus kedua, tadi mengenai, kita close dulu di sini. Nah, untuk kasus kedua, ya ini. Nah, ini untuk studi kasus kedua kita menggunakan metode simplex, yaitu maksimisasi. Di mana maksimum Z-nya itu 2X1 tambah X2 tambah 3X2. Ya. Nah, itu seperti ini tertulis. Kemudian kita coba buat di software Lindo-nya. Tadi kita lihat lagi ya, variabel-variabelnya ada apa aja. Pertama, kita buat dulu karena kan maksimisasi. Jadi kita buat max di sini. Max 2X1 tambah X2 tambah 3X3. Kemudian subjek to atau bisa kita singkat jadi ST. Lalu kita buat 2X1 ditambah X2 ditambah X3
lebih kecil sama dengan 400. Dan 2x1 ditambah 2 tambah x3 kecil sama dengan 500. Lalu jangan lupa di akhir kita menulis n supaya bisa terselesaikan. Jadi dari sini kita solve. Nah, ini dia hasil reportnya, kita yes-kan aja. Nah, ini dari sini bisa kita simpulkan bahwa nantinya total maksimumnya itu akan berada di 1200 dengan X1 dan X2-nya itu sama dengan 0 dan X3-nya itu sama dengan 400. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Oke, boleh dilanjut, Stefan. Baik, mungkin saya share screen dulu kali ya, yang soal terakhir, contoh studi kasus yang terakhir itu mengenai minimasi dengan meminimumkan Z 100x1 plus 100x2 plus 100x3 dengan fungsi kendalanya 2x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari 22, 2x1 plus x2 plus 2x plus 3 lebih dari 30, dan x plus 2 plus 2x plus 3 lebih dari 25, di mana x1, x2, dan x3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita langsung menuju ke software Windows-nya. Apakah sudah terlihat? Nah, ini kita udah masuk ke Lindo software-nya. Yang pertama, kita tuliskan dulu nih, apa yang ingin kita selesaikan. Tadi kan kita ingin minimisasi. Nah, yang pertama kita tulis dulu nih, min 100x1 ditambah ditambah 100x2 ditambah 100x3. Subjektunya itu 2x plus 1 plus 2x plus 2 plus x plus 3 kurang dari sama dengan 22. Lalu yang kedua itu ada 2x1 plus x2 plus 2x3 lebih dari sama dengan 30. Lalu yang ketiga ada x2 plus 2x3 lebih dari sama dengan 25. Dengan x1 sendiri itu kita bikin sama dengan lebih dari 0, dan x2 itu sama dengan lebih dari 0, dan x3 sendiri itu lebih dari sama dengan 0. Dan untuk men-solve ini kita harus N dulu. Lalu kita klik solve. Nah, di sini udah ketemu nih hasilnya, bahwa dari fungsi ini akan berminimasi itu di 1500 dengan X1 dan X2-nya sendiri sama dengan 0, dan X3-nya itu sama dengan 15. Nah, kurang lebihnya begini nih mengenai penggunaan Windows Software. Sehingga yang dapat kami simpulkan ini, Windows Software itu sangat berguna untuk seseorang yang sering menggunakan rumus-rumus program linear dan yang berkecimpungan di dunia matematika, karena ini akan berguna banget untuk mempercepat proses optimasi program linear. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan mengenai penggunaan Windows Software. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.